Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap ya di channel Abdurrahman ya. Sebelum saya melanjutkan video, dimohon untuk teman-teman mensubscribe ya video saya, pijit tombol warna merah tuh yang bacaan subscribe ya. Kemudian ditekan juga tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari saya ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang video tentang ya masih seputaran GERD ya. Karena kemarin-kemarin itu saya menjelaskan kurang banyak ya. Memang untuk sensasi GERD itu sangat banyak sekali ya. Dan saya menjelaskannya hanya sedikit-sedikit karena ya mohon maaf itu untuk penyingkatan video biar durasinya nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu panjang. Makanya saya batasin penjelasannya biar kalian nontonnya nggak terlalu panjang ya. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang masih di perasaan yang waktu ketika dapat GERD anxiety psikosomatis ya. Yang sebelum-sebelumnya saya udah jelaskan ya, tinggal sebagian-sebagiannya aja ya. Yang belum saya jelaskan yaitu tentang lupa ya, tentang sering lupa itu. Nah, ketika saya terkena GERD itu dulu saya menjadi seorang yang sangat pelupa sekali ya. Makanya saya di rumah itu kadang ya sering diomelin sama istri ya. Kalau misal kita mau naruh barang nih, naruh barang ya barang misalkan itu ketika mau diambil lagi itu lupa aja ya, lupa. Dulu saya sempat sering ya malah diomelin sama istri. Ketika saya mau beli obat itu nyuruh ke anak, saya kasihin kunci motor ke anak beli obat ya, obat bukan obat lambung ya karena saya nggak konsumsi obat lambung waktu itu. Saya mau nyuruh beli vitamin waktu itu. Nah, ketika beres anak ngasih kunci motor sama saya ditaruh. Nah, serang jarak berapa menit itu anak mau pergi lagi, dia nanyain kunci, saya yang naruh waktu itu. Ya katanya kunci mana, saya bilang sebentar saya cari dulu, dan itu ternyata nggak ketemu ya, lupa banget ya. Nah itu ketika GERD saya waktu itu menjadi seorang yang lupa ya. Dan kadang kalau misalkan eh, dari rumah itu udah mau jalan-jalan misalnya ke warung gitu, itu di pikiran itu udah ada yang mau dibeli gitu. Nah, ketika nyampe warung, karena memang warungnya dekat ya dengan rumah saya, kalau seandainya saya kuat jalan itu saya suka berangkat sendiri ke warung, tapi kalau enggak saya nyuruh anak aja gitu atau nyuruh istri lah. Nah, kalau misalnya ketika kuat saya pergi ke warung, dan ketika di warung pun itu ya air cuman melongo aja. Kadang yang punya warung juga suka nanya, "Pak, katanya mau beli apa?" katanya gitu. Saya cuma senyum, "Aduh sebentar ya, saya lupa lagi, eh, nanti saya tanya dulu istri saya bilang gitu ya. Itu ya. Jadi yang punya GERD anxiety psikosomatis jangan aneh, jangan heran kalau kalian sering lupa ya. Nah, kesininya baru saya mengerti kenapa saya terlalu banyak lupa, menjadi seorang pelupa gitu ya. Ya karena bukan pikun ya, karena memang kita itu yang sedang punya GERD anxiety psikosomatis itu yang di pikiran itu penyakit dan penyakit terus. Itu setiap hari dan setiap jam, setiap menit itu yang saya rasakan itu waktu itu ya. Mungkin Anda berbeda ya, tetapi untuk saya waktu itu memang begitu ya. Setiap menit, setiap jam, ya setiap hari aja itu ingatnya itu penyakit, penyakit. Jadi hal-hal yang lain itu nggak pernah dipikirkan, ya. Kadang kalau misalkan waktu saya kejadian waktu itu gitu ya, waktu itu saya mau beli kapas ya waktu itu karena memang aliran lilin nggak ada. Saya mau beli kapas waktu itu ke warung. Itu dari rumah sudah kepikiran mau beli kapas gitu ya, mau bikin ya penerangannya dari minyak pakai kapas. Nah, ketika jalan menuju ke warung, itu di pikirannya bukan kapas ya, penyakit dan penyakit. Itu ya. Jadi pas ketika datang ke warung, saya udah lupa. Udah lupa apa yang mau saya beli. Nah, itu yang saya rasakan dulu waktu itu ya. Nah, mungkin Anda berbeda gitu ya. Tetapi untuk kejadian saya, kenapa saya menjadi pelupa? Nah itu ya. Jadi karena memang setiap hari itu dipikirkannya itu ya penyakit dan penyakit dan penyakit gitu. Jadi untuk hal-hal yang lain nggak pernah dipikirkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang dapat GERD, yang sekarang ngalamin sering lupa gitu, jangan aneh ya.
Jangan bertanya-tanya dalam hati, karena waktu itu juga saya kalau ketika sedang lupa saya suka melamun gini ya, meratapi nasib ya, kenapa saya jadi pelupa gitu. Nah itu sebetulnya jangan ya, jangan dilakukan ya. Kalian berpikir positif aja ya. Tetapi untuk saya dulu juga sama kayak kalian gitu ya, kalau yang ngalamin sangat susah sekali. Nah sekarang mengertinya itu ya sekarang sudah ya, sudah mulai sembuh, sudah sembuh gitu ya. Jadi ingat kalau misalkan saya ingat kejadian waktu itu ya gitu, jadi ya gitu. Jadi saya itu dulu lupanya ya mungkin karena itu gitu ya, karena memang setiap hari itu di pikiran itu ya pelupa ya, mikirin penyakit aja gitu. Nah itu ya. Nah kemudian perasaan yang lainnya itu ada sensasi, ada perasaan aneh ya, ada perasaan aneh. Jadi kalau melihat lingkungan itu kayak yang di dunia mimpi, kayak yang di dunia mimpi itu ya, benar-benar perasaannya itu kayak begini ya, kayak macam orang kalau misalkan baru bangun tidur terus menatap keluar. Nah kayak gitu, itu setiap hari saya lakukan ya. Perasaannya itu terkena saya itu tiap hari ya. Jadi ada perasaan aneh, perasaan anehnya itu kayak macam kalau kita bangun tidur dengan tergesa-gesa ya, dengan tersentak kalau bisa bangun, kan perasaannya begitu ya. Nah itu tiap hari ya, perasaan itu ya. Jadi lihat lingkungan itu aneh aja, aneh. Kadang saya menatap keluar itu suka bertanya ya dalam hati, ini tuh saya tuh masih hidup itu apa enggak gitu ya, karena perasaannya beda ya ketika sedang sehat waktu sebelum terkena GERD, dan ketika parah-parahnya itu berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali. Jadi saya melihat lingkungan gitu ya, lingkungan di rumah, lingkungan di luar itu perasaannya aneh aja. Malah justru saya dulu itu pernah sempat berpikir, saya pikir ini saya tuh gila apa gimana gitu. Nah itu ya, itu perasaan saya waktu itu ya. Jadi kadang melihat itu ada perasaan yang aneh, kenapa ini begini gitu kan ya, kok beda ya gitu perasaannya. Makanya kalau misalkan yang punya GERD anxiety psychosomatis termasuk saya gitu ya, kalau misalnya ngobrol sama orang sehat nggak akan mengerti, karena saya pun yang terkena GERD itu menjelaskan perasaan yang saya rasakan ke orang lain itu juga susah. Jadi saya juga mesti gimana cara menjelaskannya, serba bingung aja. Bingung soalnya kan yang dirasakan ketika sakitnya yang lain dengan sakitnya GERD itu berbeda. Makanya kalau misalnya orang nanya, Pak rasanya gimana kalau terkena sakit GERD, saya cuma bisa menjawab gini aja, waduh repot saya bilang. Cuma bisa bilang gitu aja, karena untuk sakit GERD itu susah untuk dijelaskannya ya. Untuk sakit GERD anxiety psychosomatis itu sangat susah sekali ya. Nah saya kemarin itu di video sebelumnya menjelaskan tentang perasaan-perasaan ya, saat terkena GERD anxiety psychosomatis, rasa-rasanya atau sensasi-sensasinya itu sebetulnya penjelasan yang seperti penyakit yang lain aja, padahal yang sebetulnya untuk GERD anxiety psychosomatis itu untuk menjelaskannya saya sangat susah sekali ya. Jadi penyakitnya yang rasanya itu aneh aja ya, aneh sama sekali. Nah itu ya, dan cara penyembuhannya juga ya sangat alot sekali ya. Tetapi nggak apa-apa lah, yang penting bersabar aja ya. Nah, saya juga waktu itu nanamin bersabar, akhirnya bisa pulih juga ya. Nah itu tentang perasaan aneh ya. Ketika jalan-jalan, saya kan jalan-jalan gitu ya, lihat sawah gitu kan, di sini juga masih ada lah sawah sedikit-sedikit juga ya gitu. Terus lihat kebun gitu. Ya lihatnya aneh aja. Kalau dulu kan waktu ketika sehat itu saya jalan-jalan ke gunung kemana, lihat pemandangan itu wah rasanya sungguh enak sekali gitu ya. Ini ada indah ya, ada kepuasan tersendiri gitu. Nah ketika dapat GERD itu saya paksakan jalan-jalan gitu ke tempat saya dulu juga jalan-jalan ketika sehat. Ya aneh, rasanya beda, ada perbedaan perasaan ya. Jadi ya lihat lingkungan itu aneh aja ya. Nah itu untuk perasaan aneh ya. Nah kemudian ada perasaan apa lagi ya? Aneh sudah kan ya, kemudian lupa, nah kayak gitu ya. Nah terus kesininya
saya dilupain ya. Jadi memang sengaja saya kalau misalkan setiap hari itu kalau lagi kepikiran tentang sakit, tentang penyakit, saya beraktivitas yang lain ya, yang semampunya ya. Bahkan aktivitas itu saya jalani sampai sekarang ya. Kayak macam ya nanam tanaman di pekarangan rumah lah, nanam sayuran itu biar saya lupa gitu. Tetapi jangan heran ya kalau misalkan kalian mau ngikutin cara saya juga, ketika itu saya nanam tanaman gitu di pekarangan rumah ya, nanam sayuran gitu. Ketika nanam itu ya nggak selesai dengan sempurna, baru nanam 3 biji itu kepala udah pusing. Saya pulang ke rumah ya, masuk ke dalam ya, duduk gini terus ya sambil rasakan puyeng kepala ya. Sesudah hilang lagi, keluar lagi, saya nanam lagi, gitu gitu aja terus tiap hari ya. Sampai saya itu penyakitnya itu terlupakan ya. Karena yang saya rasakan ini sakit GERD anxieties psikosomatis itu sembuhnya karena dengan terlupakan ya. Untuk saya ini ya, untuk kalian nggak tahu ya, karena memang untuk GERD ini berbeda-beda sensasinya ya. Tidak sama buat semua orang. Cuman waktu kejadian saya itu sembuhnya karena saya itu terlupakan ya. Jadi karena memang penyakit terlupakan, akhirnya ya sembuh dengan sendirinya aja gitu. Nah, ada juga yang temen yang nanya itu termasuk ini yang komen di video saya itu Mas Gideon Apui. Ini untuk Mas Gideon juga sama nanyanya, katanya Pak ada perasaan gini itu memang untuk pemulihan bukan, katanya gitu. Sama ya dengan teman saya yang malam WA ke saya, katanya Bang, katanya kalau misalkan untuk pemulihan itu rasanya gimana sih? Saya juga kalau misalnya ditanya seperti itu bingung ya, bingung karena apa? Saya sembuhnya juga tanpa disadari gitu, tanpa disadari ya kadang ya enak aja gitu, tiba-tiba saya udah lupa lah, sekarang enak ya gitu, saya pikir gitu. Kemarin saya ada yang dirasakan begini, sekarang udah enggak lagi. Nah itu perkembangannya. Jadi saya itu untuk pemulihan, untuk penyembuhan, saya justru nggak fokus, ya. Jadi saya fokusnya itu ke tahapannya, ke caranya, gitu. Jadi cara menghilangkan pusing di kepala, caranya gimana, gitu. Jadi penyakit itu nggak saya rasakan, nggak saya gubris. Jadi untuk penyembuhannya nggak diharap-harap, gitu ya. Nggak berharap saya sembuh, nggak ya. Saya fokusnya justru lihat di video, tahapan penyembuhannya seperti apa, saya ikutin, saya fokusnya di situ gitu ya. Jadi tiba-tiba dalam 1 minggu itu ada perkembangan ya, ada perkembangan. Jadi seminggu-seminggunya itu ada yang dirasa gitu ya, kayak macam sakit kepala, saya ikutin caranya gimana supaya ngilangin cara sakit kepala, saya ikutin gitu. Tiba-tiba dalam 1 minggu ketika teringat lagi, lah saya pikir ini dulu itu saya sakit kepala ya, saya bilang gitu ya, tapi sekarang enggak. Nah itu kejadiannya ya. Jadi untuk penyembuhannya itu saya nggak terlalu diharap-harap ya, saya nggak terlalu fokus, justru saya fokusnya itu caranya seperti apa. Nah itu yang saya jalani waktu itu ya. Kayak macam dulu panas perut nih, panas perut, dada ya agak sesak juga. Saya itu nggak diingat-ingat, ini saya harus sembuh, ini saya harus sembuh, bukan begitu ya caranya. Jadi saya itu kalau misalkan perut panas ya gitu, terus dada panas, itu saya cari caranya ya, caranya yang minum air hangat. Jadi nggak saya tunggu-tunggu nih kapan sembuhnya, nggak saya tunggu-tunggu gitu. Jadi memang saya lupain aja gitu. Jadi penyakitnya saya lupain, yang saya fokus caranya gitu. Jadi jalanin aja hidup ya itu apa adanya ya, jalanin aja ya. Jadi ketika itu saya tidak menyerah dengan keadaan, justru saya fokusnya itu gimana caranya saya menjalani hidup dengan penyakit ini. Nah itu gitu. Jadi kalau misalkan saya pengen jalan nih ke kebun tapi takut pusing nih, caranya gimana? Biarin, bawa air minum, jalan aja. Kalau pusing duduk aja, minum, hilang pusing, jalan lagi. Nah gitu waktu itu ya. Jadi saya nggak menyerah waktu itu. Jadi saya menerima apa adanya ya. Sakit ya sakit gitu. Cuman saya berpikirnya begini ya, saya sakit ini lama sembuhnya, cuman saya ini harus hidup, saya bilang gitu, saya pikir gitu ya. Gimana caranya menjalani hidup dengan GERD anxieties psikosomatis. Nah itu justru ya.
yang saya pelajari. Jadi ketika misalkan mau keluar takut, gimana caranya supaya saya nggak takut? Hilangin pemikiran takutnya, bawa air minum, keluar aja ya. Jadi waktu itu saya sering keluar ya. Tetapi kalau untuk teman-teman, kalau misalkan untuk Anda yang belum kuat keluar, ya nggak apa-apalah, duduk aja depan rumah ya, nonton dulu orang lalu lalang gitu ya. Saya juga dulu gitu, kadang duduk depan rumah, duduk gini gitu, lihat orang lalu lalang, kadang sering nyapa orang-orang, ayo pak katanya, saya mari mari ya, cuman gitu aja tiap hari. Jadi penonton setia yang bekerja waktu itu ya. Jadi pagi-pagi bangun tidur itu, karena saya waktu itu lagi parah-parah itu makan sering ya. Makan itu kalau orang normal itu makan sehari 3 kali gitu ya. Tetapi untuk saya waktu itu, waktu lagi parah-parahnya, karena saya berpikirnya harus makan biar sembuh gitu. Jadi sehari itu saya makan bisa 7 kali, bisa 5 kali gitu ya. Jadi waktu itu saya ngatur makan itu jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, terakhir jam 6 lagi gitu. Jadi ketika bangun, saya cuci muka waktu itu karena nggak kuat mandi ya, nggak kuat sama sekali mandi. Jadi saya cuma cuci muka, udah cuci muka langsung makan. Saya waktu itu jam 6 pagi itu saya udah makan. Sesudah makan langsung saya nongkrong di luar pakai kursi ya, kursi duduk aja di luar gini. Jadi kan orang lalu lalang ya yang pergi kerja, saya cuma nongkrong gini aja ya, orang-orang sering nyapa lah kalau misalkan lewat rumah ya, ayo pak katanya, ya mari mari saya bilang gitu, cuman gitu-gitu aja ya. Dan itu kejadian itu wah sangat lama sekali ya, sangat lama sekali ya. Nah kesininya semenjak agak-agak pulih mungkin ya, agak-agak pulih mungkin, karena untuk ditanya sudah sembuhnya saya juga udah lupa lagi kapan sembuhnya. Cuman waktu enak-enaknya itu di bulan Agustus 2020 ya, itu makan itu sudah tidak 5 kali lagi ya. Jadi 4 kali. Kan dulu waktu makan itu jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 lagi per 3 jam ya. Nah ketika kesininya kalau misalkan jam 6 makan, harusnya jam 9 makan itu, justru saya bukan direncanain ya. Enggak, makannya itu enggak direncanain, tiba-tiba ya lupa aja kena jadwal makan. Tiba-tiba jam setengah 11 itu istri ngingatin ya, ya katanya udah makan belum? Lah iya ya, saya belum makan saya bilang gitu. Tetapi nggak ada yang dirasa gitu. Telat makan pun nggak ada yang dirasa. Beda dengan ketika lagi parah-parahnya ya. Ketika parah-parahnya kalau telat makan itu ada yang dirasa ya, perut panas, kembung gitu ya, terus lemas, gemeteran gitu kan. Kalau untuk lapar nggak ada ya justru ya. Nah itu. Nah ketika pas mau agak-agak sembuh, lupa saya karena makan ya. Jadi lupa makan pun nggak ada yang dirasa. Beda dengan lagi sakit ya, kalau misalnya lagi sakit telat makan ada yang dirasa. Nah ketika mau sembuh itu telat makan nggak ada yang dirasa justru. Malah itu untuk pemulihan saya itu sering diingetin sama istri ya, jam 6 makan gitu ya, jam 9-nya belum makan, itu sering diingetin sama istri. Tapi karena memang nggak ada yang dirasa ya, kadang saya nurut makan, kalau enggak ya nggak ada. Cuman kalau jam 10, jam 11 udah agak-agak perih juga ya makan lagi gitu. Nah kesininya normal ya. Sekarang itu saya udah makan 3 kali, pagi-pagi jam 12, kemudian terakhir itu makan jam setengah 6 ya, pas mau ke masjid aja makan. Ini sebelum adzan maghrib saya makan dulu, udah makan baru ke masjid ya. Nah itu jadi jadwal makan itu nggak disengaja berubah sendiri gitu. Untuk parah-parahnya waktu itu saya pengen cepat sembuh, saya sampai share ya, sampai nyari ya di video jadwal makan yang baik itu untuk GERD anxiety psikosomatis, sampai nyari saya di YouTube. Akhirnya dapat jawaban itu dari salah satu video yang menyarankan ya seperti itu, makannya harus banyak ya, katanya harus sering makan katanya gitu. Akhirnya saya ikutin terus itu tiap hari ya, makannya itu sering 5 kali. Kesininya ngurangin sendiri ya, tanpa disadari jadi 4 kali. Kesininya tanpa disadari sudah jadi 3 kali tanpa direncanakan itu. Jadi yang saya rasakan untuk penyembuhan itu, untuk pemulihan ya lupa aja. Jadi lupa dengan penyakit gitu, lupa aja. Nah saya juga sebetulnya untuk bikin video itu sebetulnya nggak direncanain ya, nggak direncanain. Cuman waktu itu karena ya memang sakit saya udah tersebar ya di kampung, itu udah tersebar ya, katanya ya saya itu terkena asam lambung gitu kan.
Jadi orang-orang tahu saya sakitnya lama gitu. Nah, ketika tetangga ada yang dapat kayak saya juga gitu, jadi akhirnya mereka itu mengacunya ke saya. Akhirnya mengacunya ke saya. Dan ternyata yang sakit begini itu bukan kita aja ya. Banyak sekali di daerah kampung saya aja sekarang itu udah banyak ya. Makanya sering dia itu datang ke rumah konsultasi terus kadang WA. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu ya, sayang kasihan ya kalau misalkan dia itu mau curhat, karena yang untuk GERD itu butuh curhat ya. Ketika tidak terlayani, kasihan juga, makanya saya bikin video seperti ini gitu. Padahal untuk yang konsultasi ke rumah juga saya suka saranin ya, karena saya itu untuk ilmu tentang GERD anxiety psikosomatis itu saya bukan dokter, takutnya salah-salah informasi, makanya saya juga kalau misalkan ada yang datang ke rumah itu suka nyaranin tontonlah video, saya bilang gitu, video yang banyak lah saya bilang ya, itu orang-orang yang sudah terkena GERD tetapi udah sembuh gitu. Dan saya juga sering menanamkan dalam hatinya, dalam pikirannya, jangan berpikir macam-macam, ini bakalan sembuh, cuman kuncinya sabar, sabar, sabar gitu ya. Nah, seperti saya itu. Nah, terus itu apalagi ya? Nah, itu untuk pemulihan. Jadi kalau yang bertanya ini apakah itu katanya sudah sembuh, apakah itu untuk pemulihan? Kalau untuk penjelasan seperti itu nanti Anda rasakan sendirilah. Jadi untuk pemulihan itu yang saya rasakan itu karena lupa ya, karena lupa. Jadi yang sehari-harinya itu keingetan penyakit, penyakit, penyakit aja ya. Tahu-tahunya untuk pemulihan itu tiba-tiba saya lupa aja penyakit gitu. Nah, lupa aja penyakit. Jadi ketika saya lupa tentang penyakit, ada perasaan enak aja gitu, ngelihat ke pandangan keluar juga enak, plong aja gitu ya, plong. Ketika GERD kan kalau misalkan memandang itu, mandang pagar ya, mandang lingkungan di rumah di luar gitu aneh ya, aneh sekali, sama sekali aneh ya. Tetapi untuk pemulihan pas ketika mau sembuh-sembuhnya ada perasaan plong aja, jadi penglihatan itu bersih aja, nggak buram gitu ya, nggak buram, terus duduk nyaman, tidur nyaman. Nah, untuk tidur nih, jadi keingetan ya untuk tidur. Untuk tidur dulu saya waktu terkena GERD anxiety psikosomatis ya, ketika parah-parahnya saya itu bantal itu sampai 4 ya, 4 ditumpuk ya. Jadi saya itu tidur tuh seperti agak berdiri aja gitu, nyender ya, jadi nggak terlentang dengan sempurna. Nah, itu saya jalanin untuk tidur itu sangat lama sekali ya, berbulan-bulan itu ya saya tidur seperti itu. Nah, ketika sudah sembuhnya tanpa disadari ya, itu kalau misalnya kita tidur 4 banget itu nggak nyaman. Saya kurangin waktu itu ya. Tidur gitu. Akhirnya tidurnya itu kesini kesininya bisa sambil minggir ya. Jadi nggak terlentang begini ya, ke pinggir tidurnya. Akhirnya kesini kesininya sekarang saya sudah bisa tengkurap ya. Kalau dulu waktu terkena GERD itu nggak bisa tengkurap ya tidur, karena untuk saya pribadi kalau tidur itu paling enak itu tengkurap ya, tidur paling enak tengkurap untuk saya, mungkin untuk Anda berbeda ya. Nah, saya dulu tuh ketika GERD itu saya tidur nggak nyaman sekali ya, karena bantalnya harus 4, tambah lagi saya harus ya tengah ada begini ya. Nah, kesini kesininya saya bisa duduk, bisa tidur minggir gitu ya. Terus kesini kesininya saya bisa tengkurap, dan ketika tengkurap tuh tidur seperti orang yang dulu lagi gitu. Nah, itu di situ nyamannya saya ya. Saya pikir, waduh sekarang tidur itu udah enak, saya bilang itu. Malah saya dulu juga sempat bilang ke istri, Bu, semalam ayah tidur enak banget, saya bilang gitu. Emang kenapa gitu? Bisa tengkurap lagi, saya bilang gitu. Karena untuk tidur itu tiap hari saya nggak nyaman sekali ya, nggak nyaman sekali. Tidur itu kayak macam berdiri aja ya, kayak macam duduk nyender aja gitu, itu tiap hari ya. Nah, untuk tidur juga itu sangat susah sekali ya. Itu pasti tengah hari itu, tengah malam itu melek gitu ya, susah tidur gitu. Ya susah aja tidur gitu, di merem-merem juga nggak bisa tidur ya. Dulu sempet saya tuh seandainya pengen tidur itu saya matiin semua ya, TV, handphone saya matiin. Saya itu cuman dengerin detakan jam ya waktu itu, tek tek
tek saya perhatiin, dengerin aja itu sambil baca-baca ya, baca-baca Al-Fatihah waktu itu, sholawatan. Nah akhirnya dengan tersendirinya langsung tidur aja ya. Saya dulu nggak pakai obat pil tidur. Kalau ke dokter saya kan disaranin pakai obat tidur ya. Waktu itu saya dikasih obat tidur, katanya Pak biar bapak cepat tidur minum aja obat tidur. Ya memang itu juga saya sempat ya dua kali saya minum obat tidur. Tapi kesininya karena memang saya itu dari dulu takut ya sama obat-obatan, jadi untuk obat-obat kimia saya enggak waktu itu. Jadi memang saya nggak konsumsi aja. Cuman waktu itu saya pelajari itu gimana caranya supaya cepat tidur ya. Nah itu, jadi saya tidur itu waktu itu karena susah, jadi nggak nyalain TV ya. Karena orang yang GERD itu pengennya itu nonton TV aja buat cari hiburan ya. Waktu itu saya matiin TV, matiin handphone, saya cuma dengerin ya detakan jam aja ya, tak tak tak, lama itu saya sambil baca-baca Al-Fatihah, baca-baca selawatan gitu ya. Akhirnya udah tertidur dengan sendirinya ya waktu itu. Nah itu ya, GERD anxiety psikosomatis, penjelasan yang saya belum jelaskan. Jadi kalau Anda yang masih pelupa terus aneh ya, kenapa saya jadi pelupa, nggak usah khawatir, nggak usah heran. Itu karena memang sensasi daripada GERD anxiety psikosomatis ya, menjadi penakut, kemudian susah tidur ya, terus apalagi tadi ya. Nah itu ya, jadi kalian gak usah khawatir ya. Kalau misalkan kalian lagi duduk pengen keluar terus ada perasaan aneh, kok pandangan sekarang berbeda gitu, nggak usah aneh ya, nanti juga hilang sendiri. Kuncinya lupain aja ya. Saya juga kuncinya begitu, lupain aja, aktivitas aja seperti biasanya ya. Ya walaupun misalkan kalian pusing-pusing sedikit nggak apa-apa ya. Kalau misalkan pusing ngerjain segala sesuatu pusing, nggak apa-apa, pulang aja langsung, masuk aja ke dalam, duduk aja di tempat Anda nyamannya di mana. Waktu itu nyamannya saya di kursi duduknya ya, depan TV, saya duduk aja di kursi. Kalau udah serasa nyaman, saya keluar lagi, aktivitas lagi, pusing lagi, saya juga dulu masuk lagi ke rumah, duduk lagi di kursi. Setiap hari itu ya saya lakukan ya. Nah, kenapa aktivitas harus dikerjakan? Ya untuk melupakan penyakit ya, karena ketika kalian masih mengingat penyakit lagi, itu terus akan perputaran penyakitnya itu akan terus kambuh ya. Nah itu kunci saya waktu itu. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan kalian ada yang dirasakan, ada yang aneh itu di perasaan Anda, jangan hiraukan ya, itu sensasi GERD anxiety psikosomatis. Lupain aja, gimana caranya, cari hobi baru, kalian hadapilah hidup baru. Jadi dulu hidupnya seperti itu, sekarang jangan diingat-ingat lagi. Sekarang hadapi aja hidup yang sekarang, jalani aja ya. Dengan keadaan kalian seperti ini, gimana caranya supaya kalian menjalani hidup dengan keadaan seperti ini ya. Nah itu aja teman-teman. Mungkin untuk yang lain-lain, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kepada saya, di komen aja ya videonya, di komen. Tetapi jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu ya, tombol lonceng notifikasinya, biar kalian dapat notifikasi dari video saya yang terbaru ya. Nah itu teman-teman, jangan lupa kalau misalkan mau kalian bertanya di kolom komen aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.